Di atas kapal ini terdapat bunga krisan. Disebut kapal perang Yamato yang tak pernah tenggelam. Adalah kapal perang andalan terbesar di dunia. Panjangnya 263 meter, lebar 38,9 meter, dan tinggi 51 meter. Tonase terisi penuh adalah 72.800 ton. 9 senjata 9 kaliber 460 mm. Dapat mengangkut peluru artileri yang beratnya mencapai 1,5 ton. Luncurkan hingga 40 km. Armor ini memiliki ketebalan hingga 410 mm. Buatnya dikenal sebagai perisai artileri yang tak terkalahkan. Kekuatan serangan yang kuat dan pertahanan yang tangguh. Buatnya jadi kapal perang terkuat di Perang Dunia II. Namun sejak Yamato resmi digunakan hingga ditenggelamkan oleh pasukan Amerika. Secara total, hanya berpartisipasi dalam 2 pertempuran sebenarnya. Itu karena dekorasinya terlalu mewah. Tentara Jepang selalu gunakannya sebagai pusat komando. Baru pada tanggal 4 Juni tahun 1942, Panglima Armada Gabungan Yamamoto ke-56, untuk menghancurkan sepenuhnya kapal induk AS, meluncurkan pertempuran Midway. Akibatnya, 4 kapal induk besar ditenggelamkan oleh pasukan Amerika. Sejak itu, kekuatan Angkatan Laut Jepang berkurang drastis. Dengan terus memburuknya situasi perang, kapal Yamato ini konon tidak bisa tenggelam. Juga menjadi harapan terakhir rakyat Jepang. Saat itu, tentara Jepang sedang aktif melatih anggota baru. Seorang tentara tidak berhati-hati dan menjatuhkan peluru artileri ke tanah. Akibatnya, dia dipukuli secara brutal oleh atasannya. Setelah tongkat kayunya patah, atasan masih belum puas. Jadi gantinya dengan batangan besi lain. Itu terjadi di lingkungan pelatihan yang keras ini. Waktu persiapan sebelum pertempuran dipersingkat menjadi 5 menit. Dengan sangat cepat Yamato menyambut pertarungan sesungguhnya yang pertama. Tanggal 20 Oktober tahun 1944, pasukan Amerika menyerang Teluk Leyte di Filipina. Untuk memusnahkan pasukan pendaratan Amerika, Jepang mengirimkan Yamato dan lebih dari 40 kapal perang untuk membentuk armada gabungan ke Teluk Leyte untuk lancarkan pertempuran yang menentukan dengan pasukan Amerika. Pertempuran laut skala terbesar dalam sejarah umat manusia pun dimulai. Terdeteksi pesawat musuh menyerang. Para prajurit segera mengarahkan senjatanya kembali untuk melancarkan serangan balik. Hadapi kekuatan senjata Jepang yang ganas, pilot Amerika juga tidak takut. Langsung tembakan torpedo ke arah Yamato. Padahal senjata Yamato sangat modern dan kekuatan yang besar, namun fleksibilitasnya sangat berkurang. Selain itu, sebagian besar prajurit di kapal tersebut berpartisipasi dalam pertempuran sebenarnya untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, Yamato cepat terluka. Dalam pertempuran tersebut, seorang petugas tertembak di mata kirinya dan darah terus mengalir. Rekan satu timnya segera membawanya ke ruang medis. Namun dokter tahu kematian lagi tidak dapat disembuhkan. Karena memang terlalu banyak orang yang terluka. Mereka hanya menyelamatkan yang masih bisa terus berjuang. Selama pertempuran laut di Teluk Leyte, armada gabungan Jepang tampaknya gagal total. Termasuk 3 kapal perang termasuk Musashi, 4 kapal induk, 9 kapal penjelajah, 8 kapal perusak dan 6 kapal selam semuanya ditenggelamkan oleh Amerika Serikat. Karena Yamato tidak memasuki medan pertempuran utama, dia beruntung bisa lolos. Lagi pula tentara Jepang yang tewas dalam pertempuran dimakan ikan. Yamato segera kembali ke pelabuhan untuk melakukan perbaikan. Setelah diperbaiki, Yamato menjadi kapal perang komando armada kedua. Tanggal 10 Maret tahun 1945, pesawat pembom strategis AS lepas landas dari Pulau Saipan. Masing-masing ngebom Tokyo, Osaka, Nagoya, dan Hiroshima. Komandan Amerika yang mengendalikan pemboman itu adalah Curtis LeMay.
Oleh karena itu juga dikenal sebagai lemai si pemanggang gila. Beberapa hari kemudian, militer AS meluncurkan ribuan pembom. Memulai pemboman besar-besaran terhadap lapangan terbang Jepang di Pulau Okinawa. Pulau Okinawa merupakan garis pertahanan terakhir di luar wilayah Jepang. Pentingnya tidak dapat dikatakan dengan jelas. Untuk mencegah pendaratan sekutu di Okinawa, Jepang merencanakan kampanye langit. Bersiap untuk melakukan serangan bunuh diri terhadap pasukan Amerika. Tanggal 26 Maret tahun 1945, pasukan Amerika mulai menduduki Okinawa sebagai batu loncatan untuk mendarat di Jepang. Tanggal 5 April, Kepala Staf Armada Gabungan Ryunosuke Kusaka menaiki Yamato. Kirim perintah tempur ke Komandan Armada Seiichi Ito. Perintahkan Yamato untuk segera berangkat ke Okinawa. Lakukan serangan dengan kapal Amerika dan merebut kembali Pulau Okinawa. Dalam keadaan tidak ada pesawat tempur yang mengawal kapal dan bahan bakar hanya dapat diangkut satu arah. Semua orang tahu bahwa pertempuran ini pasti akan berakhir. Tapi mereka tidak bisa tidak pergi. Karena Yamato harus menjadi pemimpin dalam rencana 100 juta permata yang dihancurkan. Komandan Seiichi Ito segera mengadakan konferensi darurat. Mobilisasi umum semua prajurit sebelum pertempuran. Tanggal 6 April tahun 1945. Yamato secara resmi berangkat ke Pulau Okinawa. Tapi tidak menyangka ketika mereka baru saja memulai. Ditemukan oleh pesawat pengintai militer AS. Tidak lamanya, lebih dari 300 pesawat tempur Amerika padat terbang langsung menuju kapal Yamato. Pengeboman 3 meriam utama dimulai. Tanggal 7 April tahun 1945, militer AS mengirimkan 386 pesawat tempur. Luncurkan serangan terhadap kapal ibu kota Yamato. Deteksi serangan pesawat musuh. Para prajurit segera melancarkan serangan balik. Bidik sasaran yang tepat dan tembak. Tembak jatuh dan tukarkan majalah. Lihat sebuah pesawat tempur Amerika ditembak jatuh. Para prajurit sangat gembira. Tapi detik berikutnya, pilotnya diselamatkan oleh pesawat amfibi. Tindakan ini langsung membuat para prajurit tercengang. Pada saat yang sama, pembom torpedo Amerika membidik peluang yang tepat. Lemparkan torpedo ke sisi kiri Yamato. Komandan segera memerintahkan kemudi kiri untuk menambah kecepatan penuh. Ini bantu mengatasi situasi berbahaya. Berurusan dengan Yamato, militer AS jelas melakukan penelitian yang cermat. Mereka pertama-tama memusatkan serangan mereka di sisi kiri kapal. Perang baru saja dimulai beberapa jam yang lalu. Sisi kiri Yamato terkena 3 torpedo. Buat lambung kapal mulai goyah. Pada saat yang sama, sebuah bom udara memiliki berat hingga 450 kg. Ledaknya katup pembuangan air Yamato. Meninggalkannya tanpa ada cara untuk mengalirkan air. Biarkan lambung kapal menjaga keseimbangan. Komandan memerintahkan 3.000 ton air untuk dipompa ke kabin kanan. Namun saat itu serangan tentara Amerika semakin sengit. Dalam sekejap, dek kapal dipenuhi darah yang mengalir seperti sungai. Namun prajurit yang tersisa tidak menyerah. Sebaliknya, semakin sering bertarung, akan semakin agresif. Karena mereka tahu itu. Hasil dari medan perang ini adalah bukan kamu mati jadi aku mati. Namun dalam menghadapi kekuasaan absolut, segala perlawanan sepertinya tidak ada artinya. Dengan cepat, sisi kiri Yamato sekali lagi terkena 2 torpedo, menyebabkan lambung kapal jadi sangat miring. Senjata anti pesawat kaliber besar juga tidak bisa digunakan. Hadapi serangan terus-menerus dari pesawat tempur Amerika, Yamato secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk melawan. Lihat tidak mungkin diselamatkan, kapten hanya bisa memerintahkan kapal untuk meninggalkan kapal dan melarikan diri.
Dengan ledakan depot amunisi utama, kapal perang super ini dikenal tidak pernah tenggelam. Akhirnya tenggelam ke dasar laut yang dingin. Dari lebih dari 3.000 tentara di kapal tersebut, hanya 269 yang cukup beruntung untuk selamat. Yamato adalah film Jepang yang dirilis pada tahun 2005. Film ini menimbulkan kontroversi besar saat pertama kali dirilis. Beberapa orang mengatakan ini adalah film anti-perang. Namun sebagian orang juga anggap ini film yang mengagungkan perang. Dan kalian, apa pendapat kalian tentang ini? Silahkan tinggalkan komen di bagian komentar.